Kira-kira berbicara tentang perlombaan, babak yang ditunggu-tunggu, babak penyisihan, babak semifinal apa babak final? Babak final kan? Halo Bapak Ibu ada? Yang jawab cuma satu orang ini. Bapak Ibu mau masuk surga? Oh, yang jawab sedikit. Berarti yang berminat masuk surga sedikit ternyata. Bapak Ibu mau masuk surga? Oh, ada. Sudah pada bangun ya sekarang. Bapak Ibu sekalian, apabila kita menonton sebuah pertandingan sepak bola yang ditunggu-tunggu babak semifinal atau babak final. Kenapa babak final? Karena babak final adalah babak penentuan siapa yang menang, siapa yang kalah. Bukankah pertarungan antara hak dan batil ini sedang terjadi? Pertarungan antara hak dan batil. Al-asiratu bainal haqqi wal batil tubda munzu zara'allahu Adama alaihissalam fil alam. Pertarungan antara hak dan batil dimulai sejak Nabi Adam diciptakan dan turun ke dunia, di mana ada satu sosok jin yang sangat mulia, tidak pernah maksiat seumur hidupnya, walaupun sepincing mata pun tidak pernah, walau tarfata ainin. Dia bernama Ajazil, sampai derajatnya tinggi selevel dengan malaikat Jibril. Namun ternyata dia tidak ikhlas dalam beribadah pada Allah. Sombong dia. Allah uji keikhlasan dia beribadah ribuan tahun untuk menjadi hambanya. Disuruh sujud pada Nabi Adam, Ajazil menolak. Maka di saat itu dia menjadi iblis, pembangkang. Sejak saat itulah pertarungan hak dan batil dimulai. Hari ini kita berada di babak final pertarungan yang dulu dimulai oleh Nabi Adam dan melawan iblis, atau iblis melawan Nabi Adam. Hari ini kita pada babak final. Ya, kalau bicara babak final Bapak Ibu, kira-kira pemainnya cadangan apa pemain terbaik? Pemain yang terbaik, karena siapa yang menentukan menang dan kalahnya? Lupakah kita hari ini pertarungan antara hak dan batil Allah bebankan kepada kita. Seberapa mulia kita dibandingkan para sahabat? Tidak ada. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah yang paling beriman setelah Rasulullah SAW. Beliau dipanggil dari semua pintu surga. Umar bin Khattab setengah daripada iman Islamnya Abu Bakar, tapi bintang di langit tidak ada artinya dibandingkan dengan kualitas imannya Umar bin Khattab. Pertanyaan kita, mulia mana sahabat dengan kita? Nah, itu susah dijawabnya. Kalau saya ingin jawab mulia sahabat, tapi kita ada di zaman yang paling baik. Beruntung, maksud saya, kita berada di akhir zaman. Hari ini kita memikul beban amanah yang dulu diperjuangkan oleh para nabi dan rasul dengan berdarah-darah. Karena hari ini kita ada pada babak final pertarungan antara hak dan batil. Pertarungan ini adalah paling bergengsi. Bukan hanya mempertaruhkan reputasi para nabi dan rasul, bukan mempertaruhkan nama baik Rasulullah sebagai khairul ummah, khairul bariyah, tapi kita mempertaruhkan nama baik Allah Azza wa Jalla sebagai satu-satunya Tuhan. Karena musuh yang kita hadapi adalah sang kampiun kesesatan, iblis dan Dajjal. Ya, dalam satu handstand of Illuminati seperti ini lambangnya. Betul demikian? Ini mohon maaf iklannya kepanjangan ya. Insya Allah saya 3 titik ya ceramah di Tanah Abang ini. Nanti pada maghrib sampai nanti subuh ya. Ya, nanti subuh saya masih di Tanah Abang. Bapak Ibu, sebelum kita bahas Turki ini, insya Allah nanti sampai jam 3 sampai jam 1 ya, atau sampai jam setengah 2. Bebas, baik, bebas saya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan, sebelum kita bahas Turki, Turki merupakan bagian yang bisa jadi merupakan pintu memasuki pertarungan akhir zaman. Ya, betulkah demikian? Kita saksikan yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap bersama saya Promo. Ya, itu satu sistem yang hari ini kita hadapi, dan ini merupakan gambaran dari Hizbus Syaitan. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, apakah ada kaitannya dengan Turki? Baik Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bicara Turki sekarang Bapak Ibu. Ketika saya bicara Erdogan, maka Bapak Ibu akan mengenang negara yang dipimpinnya, negara Turki. Kalau saya sebut Xi Jinping, kira-kira pemimpin negara mana? Cina. Nah, ini satu hal yang ingin saya luruskan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu rahmati Allah, ketika kita bicara Turki, berbeda dengan Turki versi Rasulullah SAW.
Ketika kita bicara Cina, maka kita berbeda dengan Cina versi Rasulullah SAW. Turki yang Rasulullah SAW maksudkan bukan Turki di mana Erdogan memimpinnya sekarang, bukan. Negara di mana Erdogan memimpin, Rasulullah tidak menyebutnya Turki, tapi Rasulullah SAW menyebutnya Konstantinia. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW tadi mengatakan, la tuftahanna al-Konstantinia, sungguh Konstantinopel akan dibebaskan, bukan ditaklukkan, karena umat Islam bukan penjajah, umat Islam bukan imperialis, umat Islam bukan kolonialis. Umat Islam itu pembebas, karena bumi Allah wariskan pada orang-orang yang soleh. Al-Anbiya ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Dan sungguh telah kami tetapkan di dalam kitab Zabur setelah kami catat di Lauhul Mahfuz, bumi ini diwarisi kepada hamba-hambaku yang saleh. Maka ketika ada satu daerah dibebaskan oleh kaum muslimin, itu dibebaskan namanya, bukan ditaklukkan. Karena kita bukan penjajah, tapi orang yang diamanai, ya. Manusia yang diamanai Allah untuk mensiasati dunia, memimpin dunia ini. Maka namanya Fathul Mekah, ya. Bukan Tahrirul Mekah. Maksudnya pembebasan, bukan penaklukan. Termasuk Konstantinia. Sungguh Konstantinopel akan dibebaskan. Fala ni'mal amiru amiruha. Sebaik-baik pemimpin dunia adalah yang membebaskan Konstantinia. Dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang membebaskan Konstantinia. Nah, jauh hari sebelum dia lahir, Rasulullah sudah menyebutkannya. Dan inilah yang disebut dengan Turki yang kita maksud hari ini. Nah, adapun Turki yang dimaksudkan Rasulullah SAW adalah bangsa yang tadi dipimpin oleh Xi Jinping. Rasulullah SAW menyatakan, innakum satagzuna Turka, sungguh kalian akan memerangi Turki. Fatsrukuhu ma yatsrukukum, biarkan Turki itu selama dia membiarkan kalian. Wa in qatalukum, apabila mereka memerangi kalian, faqtuluhum, perangilah mereka. Manhum ya Rasulullah? Humul ladina sigarul a'yun, wujuduhum ahmar, zunfal unuf, wa wujuhum kal mujanil mutraqah. Mereka adalah bangsa yang mata mereka sipit, kulit mereka merah, hidung mereka pesek, sedikit mancung ke dalam, dan wajah mereka lebar seperti tameng. Bangsa mana hari ini? Bangsa Cina. Jadi beda Cina, Turki versi Rasulullah versi kita. Ini saya luruskan saja. Jadi Turki versi Rasulullah adalah Cina maksud kita hari ini. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa demikian? Karena Turki hari ini dulu satu rumpun dengan Cina, Turkmenistan, Turkistan, Kazakhstan, dan Uighur. Itu juga masuk bagian wilayah Balkan. Satu rumpun dulu, keturunan dari Yafis, putra pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang tepat diselamatkan Allah dari banjir tanggal 10 Muharram hari ini. Baik, adapun Cina versi Rasulullah SAW adalah mereka yang beriman, karena Cina sudah diislamkan zaman Nabi Musa alaihissalam oleh Zulkarnain, di mana Zulkarnain membangun tembok Cina. Betul? Itu Zulkarnain adalah Fir'aun yang bukan Fir'aun, pemimpin Mesir, raja Mesir yang memimpin Mesir setelah Ramses tenggelam di zaman Nabi Musa. Dia diangkat Allah menjadi Nabi dan Rasul. Zulkarnain, nama aslinya Imhotep. Dialah yang mengislamkan Cina. Nah, karena Cina ini Islam, banyak kebaikan di sana, maka Rasulullah memerintahkan pada kita untuk menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Utlabul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Artinya di sana ada ilmu kebaikan, ilmu untuk kebahagiaan dunia akhirat. Gak mungkin kalau Cina yang Rasul sebutkan, Cina seperti yang kita sebutkan hari ini. Betul tidak? Berarti tidak sama kan? Nah, adapun Cina hari ini yang kita maksud ada Turki yang Rasulullah SAW sebutkan. Jadi jangan salah persepsi Bapak Ibu ya. Ini saya luruskan saja. Baik, pendahuluannya agak panjang Bapak Ibu. Nah, inilah wilayah yang sebentar, kursor saya terlihat Bapak Ibu. Ada kursor saya bergerak? Ada. Nah, mereka tinggal di sini. Dulunya bangsa Turki ini adalah satu rumpun dengan Rusia, satu rumpun dengan Mongolia. Nah, tapi karena mereka beriman pada Allah Azza wa Jalla, mereka ingin menyelamatkan iman Islam mereka, membebaskan diri dan